nggak bobotoh aja ya. Setiap saya main away, pasti akan ada tekanan dari supporter lawan. Coach Thomas ini orang yang detail ya buat saya. Thomas ini lebih ke bagaimana pemain tuh mengerti tentang sepak bola. Bukan masalah bagus atau nggak bagus, tapi Rico itu bisa mengangkat tim. Justru ketika dia ada di zona nyaman, gue bahaya nih. Dia sadar, gue bahaya nih seperti ini. Gue harus ngelawan diri gue sendiri. Halo, kita ketemu lagi di Bibit Bincang-Bincang TNT dan sekarang kita sudah berbeda dari biasanya. Biasanya kita di studio kita di Bandung. Di belakang biasanya jersey semua, sekarang kayaknya agak berbau-bau Betawi karena kita emang sekarang mendatangi salah satu bintang tamu spesial kita, ada Bang Maman Abdurrahman. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan baik. Sekarang kita syuting di tanggal 29 September. Kita akan sama-sama melihat salah satu pertandingan terbesar di Indonesia. Putaran pertama di Indonesia dan bahkan bisa dibilang di Asia Tenggara kayak ini. Bisa dibilang kayaknya di Asia Tenggara terbesarnya. Persija melawan Persib, tapi di kandangnya Persib. Ya. Nah, Bang Maman ini juga kita sama-sama tahu pernah di Persib sampai dengan tahun 2016. 2012. Nah, gimana persiapannya? Persiapan ya sebenarnya sih persiapan sama aja sama mempersiapkan diri untuk lawan tim-tim yang lain, karena di Indonesia ini kan semua timnya levelnya sama, hampir sama semua. Dia punya kualitas yang bagus, punya materi pemain yang bagus, dan saya pikir mempersiapkan di pertandingan besok sama aja sih buat saya. Bagaimana kita mempersiapkan mental, mempersiapkan taktik, dan mempersiapkan bagaimana kita menjadi satu kesatuan di dalam tim. Dari intensitas latihan berarti tidak ada yang terlalu benar-benar berubah drastis karena semuanya dianggap sama ya, sama-sama berat atau ya, gitu? Buat saya semuanya sama. Mungkin agak naik aja karena kemarin kita habis libur. Oh iya benar. Kita habis libur, jadi kita agak dinaikin lagi intensitas latihannya. Itu aja sih. Oke. Ih, panas ya tuh, sorry. Iya nggak apa-apa. Panas. Tisunya di bawah sini aja Bang. Nggak apa-apa kan, sambil santai kan ngobrolnya. Nanti kita banyak potong-potong apa. Nah, oke, berarti kan abis libur aja ya, jadi kayak baru mulai lagi. Iya, baru mulai lagi, jadi kita harus. By the way, ini kita masih bingung nih, nanti Kudela sudah kembali atau masih di luar nih? Saya juga nggak tahu ya, saya juga belum tahu, tapi sepertinya sih kembali, karena kan kalau nggak salah kemarin semalam main deh, main. Nah mungkin saya sih nggak tahu, saya belum tahu. Dan saya juga nggak yakin, saya sendiri saya nggak yakin bisa ikut dalam tim karena saya masih mengalami cedera. Ya. Gitu. Yang penting tapi ikut kan, nanti ikut nggak? Ikut saya nggak tahu nanti daftar susunan pemain daftar pemain yang berangkatnya saya belum tahu. Oke. Tapi harapan Abang nih terkait dengan pertandingan nanti, setelah kita kesampingan dulu antara Persija dan juga Persibnya di sini. Harapan Abang gelaran pertandingan nanti di GBLA akan seperti apa Bang, harapan Abang? Oh, ini pertandingan yang seru banget ya. Materi pemain sama-sama bagus, kualitas pelatih sama-sama bagus, dukungan supporter kedua tim sama-sama bagus. Mudah-mudahan akan menjadi tontonan yang menarik buat kita gitu. Buat semua masyarakat Indonesia menjadi tontonan yang menarik, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Amin. Jadi ini dari Bang Maman udah bilang ini bakal seru ya? Bakal seru banget ya. Pemain materinya bagus-bagus, kualitas pelatihnya bagus banget. Banyak banget headline dua pelatih kelas bagus banget, dan mudah-mudahan lancar pertandingannya, enak ditonton, dan saya yakin sih semuanya akan aman-aman aja. Oke. Yakin ya semuanya bakal aman, karena memang semuanya udah disiapin ya? Iya. Oke. Terkait dengan sekarang proporsi pemain yang tadi Abang bilang, kita tahu sekarang di Persija diperkuat oleh tim-tim Eropa ya? Eropa nih. Banyak pemain Eropa yang ditanamkan di Persija bahkan sejak Piala Presiden. Iya. Nah, kalau misalnya untuk di Persib sendiri ada beberapa yang ada 2 dari Brazil ya?
Ada David da Silva, ada Zero, ada juga ada Ispesato dari Philippines. Satu lagi, oke, ada satu lagi Nicky Pers dari Eropa. Nah, Belanda. selain itu juga diperkuat oleh pemain-pemain lokal yang bukan main-main juga, Betul. sama-sama kelas-kelas bintang juga nih. Betul. Nah, kira-kira apakah kedua tim akan main pressing yang sama-sama kuat atau gimana nih, Bang? Gimana ya kalau yang pasti pertandingan ini akan seru buat saya ya. Buat saya di setiap lininya akan menjadi apa ya? Pertarungan lah. Di setiap lininya ya. Oke. Karena di setiap lininya di kedua tim ini punya pemain yang punya kualitas bagus-bagus. Di Persija di belakangnya kita tahu ada Kudela, ada Samu. Di depannya dari Persib juga ada top skor sementara kalau nggak salah ya, top skor sementara 8 gol David Silva. Penyerang-penyerang Persib Bandung juga bagus. Di lini tengahnya pun Maklok, Rahmat Irianto, Kambuaya, main timnas. Di kita juga ada Hano, ada Abimanyu, main timnas juga. Jadi saya pikir ini Head to head, benar-benar head to head ya. bagus banget, ini pertandingan yang bagus banget nantinya. Dan ini akan ya kalau di dalam lapangan benturan-benturan sedikit itu biasalah, hal yang biasa. Hal yang biasa. Hal ya? yang biasa banget. Dan ini adalah pertandingan pertama kembali di mana Persib dan juga Betul. Persija ditonton lagi. Nah, betul, Terakhir ditonton. kan bubble, 2 kali terakhir kan Iya, bubble ya. betul. 2 kali terakhir kan bubble, tidak bertemu dengan supporter, dan bahkan untuk yang di home Persib sekarang pun rejectnya tidak akan hadir, sudah Iya. dipastikan tidak akan hadir. Tapi sesuai sebagaimana pengalaman Abang nih, dulu bertanding pada saat menjadi Persib dan didukung Bobotoh, dan menjadi Persija yang against dengan Bobotoh. Press dari Bobotoh itu seperti apa di stadion, Bang? Pressure nggak Bobotoh aja ya. Setiap saya main away pasti akan ada tekanan dari supporter lawan, dan tekanan itu ya luar biasa buat saya, luar biasa. Kalau kita tidak mempunyai mental yang bagus, saya pikir akan apa ya? Ya kita akan goyang. Tapi ketika kita punya mental yang bagus, lawan siapapun dengan tekanan seperti apapun kita akan bisa atasin. Dan kalau saya pribadi, saya nggak terlalu memikirkan bagaimana tekanan di luar, karena saya cuma fokus bagaimana saya di lapangan aja. Gitu. Bermain sebagaimana tugas. Iya, sebagaimana tugas, Dan- gimana kita menjalankan instruksi apa yang diinstruksikan sama pelatih, itu aja sih. Nah, nyambung nih sekarang ke pelatih sekarang. Dua pelatih yang satu pelatih datang ke Indonesia dalam keadaan bisa membentuk tim, yaitu di Persija ya, Bang. Ya. Membentuk tim pada saat itu sampai dengan berkontroversi di Piala Presiden. Biarkan Piala Presiden berjalan dan saya tetap membuat tim saya. Iya, gitu. betul. Lalu yang satu datang dalam keadaan sudah Iya. terbentuk tim. Nah, kira-kira dari kans kedua pelatih ini bagaimana untuk bisa memenangkan satu sama lain di pertandingan nanti nih? Dari sisi Abang sebagai pemain. Karena Persija posisinya dibentuk. Ya. Nah, gitu. Ya, Persija pertama Coach Thomas, Coach Dol, dia datang dengan filosofinya dia ya. Dia tetap membiarkan seperti turnamen, dia tetap mempersiapkan tim dia mau bagaimana tim berjalan sesuai dengan filosofi dia, dan akhirnya setelah beberapa pertandingan memang itu sudah mulai kelihatan. Bahkan di pertandingan awal uji coba pun sudah mulai kelihatan progresnya, dan saya pikir itu sesuatu yang bagus. Keuntungannya adalah ya dia mempersiapkan tim dan akhirnya 10 pertandingan ya tidak terkalahkan dan progresnya cukup bagus. Luis Milla datang pada saat tim Persib agak turun dan dia datang dengan keadaan yang mungkin Persib lagi sedikit bermasalah. Tapi keuntungannya adalah
Luis Milla mungkin sudah pernah melatih di Indonesia, tim nasional Indonesia, dan dia sudah lebih mengerti karakter pemain-pemain Indonesia, dan jadi menurut saya mungkin tidak ada pengaruhnya dia datang pada saat ini ya, pada saat Persib jatuh. Karena sebelumnya dia sudah mungkin sudah mengenal Febri, sudah mengenal pemain-pemain yang Jupe, pemain-pemain yang lain dengan karakter pemain Indonesia gitu, dan saya rasa dia juga akan punya keuntungan di situ gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang sudah mengenali karakter, apakah pada saat Coach Thomas Doll hadir di Persija, apakah perlu adaptasi yang cukup intensif atau bisa langsung gacor aja gitu? Adaptasi perlu banget ya, perlu banget karena dia beberapa minggu awal memang sangat pastinya sangat kecewa dengan termasuk saya, termasuk pemain yang lain semuanya, dengan pemain tipe permainannya seperti ini, karakternya seperti ini, sangat kecewa. Lalu apa yang dilakukan? Dirubah semuanya dari latihannya, dari hal kecil. Contohnya pola makan? Pola makan semuanya diatur. Bukan tidak semuanya diatur, tapi lebih bagaimana caranya kalian hidup sebagai seorang atlet. Semuanya dirubah, dan sebulan pertama memang bukan sebulan ya, seminggu 2 minggu itu mungkin belum terlihat, tapi ketika sudah sebulan semuanya udah kelihatan. Udah ada progresnya. Nah, setuju banget. Udah ada progres, apalagi di pertandingan-pertandingan yang sangat krusial seperti contohnya pertandingan pada saat melawan Borneo, melawan Arema. Itu terlihat sekali Coach Thomas Doll tuh bisa membaca strategi pelatih lawan. Betul. Dimana akhirnya bahkan di kandang Arema bisa menang setelah 19 tahun. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa sekali, dan game akhirnya apakah itu membuat akhirnya sudah ketemu polanya atau terus menggali lebih dalam pada saat di latihan tuh? Yang terakhir saya ikut latihan, pola ya memang sudah dapat sedikit dapat, tapi kita masih banyak banget PR-nya. Coach Thomas ini orang yang detail ya buat saya. Hal-hal sepele pun di lapangan di pertandingan itu akan jadi koreksi buat dia. Contohnya masalah kita salah passing, salah tujuan aja kita dikoreksi. Oke, jadi harus semuanya tepat. Harus tepat. Harus tepat. Walaupun secara ibaratnya kalau misalnya dari segi kuantiti waktu jam latihan itu semua sama. Semuanya sama. Cuma lebih efektif. Lebih efektif, dan dia orang yang buat saya sih bagus banget ya. Dia bukan melihat dia tidak menjudge pemain, tapi bagaimana kita menjudge pemain itu tidak bagus atau bagus. Thomas ini lebih ke bagaimana pemain tuh mengerti tentang sepak bola, cara main bola yang benar, yang bagus, yang levelnya di atas itu seperti apa. Yang memang dia bawa visinya datang ke Indonesia. Harus bisa sesuai dengan apa yang tim yang saya latih sebelumnya. Betul. Itu berarti kan maksudnya upgrade ya, itu yang diinginkan gitu loh. Dan betul. Banyak sekali pada saat kita melakukan podcast dengan narasumber lain pun memang semuanya berbicara bahwa ya ini adalah ketika kita ngomong Thomas Doll dan juga Luis Milla, itu bukan pelatih asing yang emang udah lama di Indonesia, tapi pelatih asing yang punya misi besar. Betul. Datang ke Indonesia. Nah, kita sih berharap sebenarnya Persija bisa lebih baik daripada liga yang sebelumnya. Musim lalu papan tengah tuh ya. Papan tengah. Harapannya sih, dan sekarang juga udah mulai di papan atas ya. Iya. Sip kalau kayak gitu. Nah, berarti nanti berangkat ke Persib, tanding, tadi udah dibahas juga, akan seru ya. Tapi yakin 3 poin? Oh, saya yakin. Saya yakin 3 poin dong. Yakin 3 poin, jauh atau tipis gitu? Pertandingannya pasti ketat ya. Pertandingannya pasti ketat, dan ya pasti menang tipis lah.
Pasti menang. Menang tipis kan 3 poin tetap. Iya, tetap 3 Karena kan poin. kita harus, yang pasti teman-teman nih punya misi untuk bagaimana memperbaiki peringkat. Betul. Jadi ya siapapun lawannya ya, kebetulan di depan kita ada Persib. Jadi ya itu. Siapapun di depannya ada Manchester, Liverpool, kita Hajar ya. hajar Man gitu. City, Man United. Kalau Tapi kita- kayaknya kalau Persija lawan MU kayaknya menang deh Persija. Ini ada nyinggung siapa nih? Enggak ada. Nggak ada di sini. Nggak ada. Oh, dikira ada yang Manchester. Oke. Sekarang kita ngobrolin tentang yang kemarin baru, yang di pertandingan terakhir kalau nggak salah yang terkait dengan perpisahannya Pak Haji Ismet. Ya. Itu bagaimana? Madura. Perasaan abang yang mungkin udah berapa tahun bersama Bang Haji Ismet di Iya. Persija, walaupun Bang Haji Ismet sendiri 21 tahun ya. Betul. Nah pada saat mengetahui Bang Pak Haji Ismet harus meninggalkan Persija, bagaimana kondisi tim pada saat itu? Kondisi tim, kondisi tim tetap baik-baik aja sih. Maksudnya lebih kepada emosional atau segala macamnya? Emosional pastilah, teman-teman pasti kehilangan Bang Haji ya. Bang Haji kita kan tahu, dia panutan lah buat kita, dia kapten kita, dia legend kita. Pasti terharu lah, terharu banget. Karena kan waktu saya nonton video YouTube-nya perpisahannya Ramdhani Lestaluhu tuh kayaknya Iya. semuanya pecah banget ya. Kalau Pak Haji Ismet tuh sendiri kemarin kan di stadion dan udah ditonton sama The Jackmania gitu. Sampai Pak Haji Ismetnya pun menangis kan Iya. waktu keliling gitu. Tapi apa momen terbaik Pak Haji Ismet dengan Bang Maman secara pribadi? Momen terbaik saya sama Bang Haji. Kalau saya sih waktu momen buat saya waktu itu saya di Persijatim waktu itu. Persijatim. Waktu itu Persijatim pindah ke Solo, Persijatim Solo FC. Saya pemain magang di situ. Oke. Saya pemain magang dari junior saya naik ke senior dan ternyata di situ ada Bang Haji Ismet. Saya ngerasa saya harus banyak belajar dari dia aja. Dia pemain muda tapi udah di timnas senior. Nah, bagaimana saya harus bisa belajar seperti dia. Dan ya tidak salah juga sih. Dia bisa bermain sampai di usia yang terakhir. Mungkin orang udah pensiun dari Iya, lama kali ya. tapi dia masih sangat konsisten di pertandingan, di latihan. Karena cuma masalah cedera aja jadinya dia itu. Memang permasalahan atlet ya? Atlet, masalah atlet bener. Ya pokoknya buat saya sih itu momen yang ini ya. Saya masuk ke tim senior, saya ketemu Bang Haji. Wah, luar biasa. Bagaimana saya harus bisa seperti dia. Tipikal ngajarinnya kayak gimana kalau Pak Haji tuh yang galak atau yang pelan-pelan atau kayak gimana tuh? Kalau misalnya ngasih tahu juniornya. Gimana ya? Dia tipe yang kalem. Oh, kalem. Tipe yang kalem. Tipe yang kalem banget. Di luar lapangan tuh kalem banget. Ngasih taunya juga baik-baik. Tapi kalau buat pemain yang mau belajar, dia harus lihat cara dia bermain, cara dia di luar lapangan seperti apa. Gimana dia di dalam lapangan sama sekali nggak mau kalah. Ganas. Berdarah dia di lapangan. Berdarah di lapangan. Tapi selesai, udah selesai. Selesai, jangan ada dendam yang ikut. Jangan ya, betul. Dan yang lebih ininya lagi ketika dia kalah, sampai keluar pun kalah. Selesai pertandingan dia tetap kalah. Dia tetap maksudnya ngerasa bagaimana sih gua harus menang gitu. Jadi dia tetap menyesal di luar pertandingan, dia tetap menyesal. Sampai hari berikutnya pun dia masih kesel. Kenapa gua kalah gitu? Pernah kayak gitu? Itu pernah. Itu pernah. Dan itu jadinya menjadi motivasi perbaikan diri ya? Iya. Kalau pemain-pemain yang mau belajar ya Sama Bang Haji Ismet. kita lihat itu. Harusnya bisa lihat itu. Dan harusnya teman-teman sih banyak belajarnya jangan disuapin terus ya. Nah itu. Tapi bagaimana melihat teman-teman yang nggak usah jauh-jauh. Kita lihat pemain-pemain yang ada di timnas lah, bagaimana karakternya bisa jadi pemain timnas. Kita harus banyak belajar dari situ. Gitu. Berbicara tentang kualitas pemain, Bang, apa menurut Abang perbedaan pemain di
zaman apa bukan di zaman kalau ngomong zaman Bang Mama masih ada gitu kan di sini. Ngomong pemain era-era ya kurang lebih 10-20 tahun yang lalu dibandingkan dengan pemain-pemain muda saat ini. Perbedaan yang paling mencoloknya. Kita nggak ngomongin negatif terus ya Bang ya, positifnya juga bisa diomongin. Gimana? Sorry. Perbedaan yang paling mencolok untuk kualitas pemain atau tipikal pemain, karakter pemain di zaman sekarang dengan yang 10-20 tahun ke belakang. Tipikalnya yang bagus apa yang nggak bagus? Bisa dibahas yang bagus, bisa dibahas yang gitu. negatifnya. Apa ya? Kalau memang lebih bagus bisa diakui lebih bagus. Coba kalau misalnya memang ada yang kurang juga mungkin bisa disampaikan untuk perbaikan ke depannya. Apa ya? Ya kalau buat saya yang dulu-dulu ini mempunyai mental yang lebih ini ya. Lebih baja. Lebih baja kalau menurut saya. Lebih baja terus saya ngerasa pemain muda zaman dulu tuh ya saya berjuang masuk tim inti tuh berjuang. Masuk tim inti berjuang dan kalau emang punya kualitas lu bakal main. Gitu. Dan kualitasnya itu nggak bisa dilihat sembarangan ya, tapi benar-benar di latihan gitu. Perbedaannya dengan sekarang kan beberapa musim ke belakang itu kan ada regulasi bagaimana pemain usia 23 ya, usia 23 kan harus main. Itu kan seperti apa ya? Nggak berjuang gitu ya. Jadi kayak ada jatah main aja. Ada jatah main ya, gitu kan dan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak klub-klub yang waktu itu cuma hanya memainkan cuma sekedar aja, tapi ketika waktunya sudah satu babak kalau nggak salah waktu itu aturannya dia langsung diganti. Jadi kayak cuma menggugurkan kewajiban aja. Jadi tidak ada maksud Abang tidak ada effort lebih untuk bisa harus main tim inti dan menang. Iya, betul. Tapi untuk pemain muda sekarang sih lebih positifnya adalah dengan sepak bola yang sudah lebih modern, mereka udah lebih bagus visinya. Saya lihat visinya udah lebih bagus, udah banyak banget yang lebih apa ya, saya lihat visinya, cara bermain bolanya udah lebih. Kalau saya kan dulu hanya pemain mudanya cuma ngotot bagaimana main, tapi belum tahu bagaimana caranya build up dari bawah, bagaimana kontrol yang bagus seperti apa. Taunya nyetak gol. Cetak gol, taunya tendang bola, mungkin itu aja yang ngotot. Sekarang kan udah lebih teratur. Teknik betul. Bagaimana kita harus build up dari bawah, bagaimana kita kontrol bola, bagaimana kita kuasai lini tengah. Udah lebih banyak lah, udah lebih banyak. Oke, kalau di Persija kan yang saya benar-benar saya kayak sorotin banget tuh ada Abi, ada Ferrari, ada Rio Fahmi, ada juga Taufik. Betul. Nah, kualitas dari keempat dan juga pemain-pemain muda lain yang sekarang ada di tim senior Persija, apakah mereka bisa sedikit banyak mengikuti seniornya atau benar-benar harus yang ayo dong kata gitu. Kalau saya di lapangan gimana nih, Pak? Saya di lapangan ya sebagai senior kita tetap harus bantu mereka ya. Kita harus tetap bantu mereka, tapi tidak bagaimana caranya kita tidak membebani masalah di dalam tim ke mereka. Jadi mereka tetap enjoy di lapangan. Dan mereka sendiri juga banyak yang memang mau belajar sendiri. Yang ya kita lihatlah buktinya kan mereka sudah bisa dipanggil timnas. Kalau Abi saya tidak terlalu tahu karena baru gabung kemarin di Bali. Tapi setelah saya tahu anak itu juga ya mau maju, mau berubah ketika ada sesuatu yang salah diperbaiki dan hasilnya baik. Gitu. Ya kayak Ferrari juga tahun kemarin dia belum mainnya sebentar terus diganti. Progresnya sekarang bagaimana ketika dia pulang dari timnas sekarang main reguler di tim senior dan itu luar biasa. Berarti Ferrari sendiri mau belajar Rio Fahmi yang dari akademi tiba-tiba dipercaya sampai sekarang, sempat drop kemarin tapi sekarang udah mulai ini lagi. Berarti kan dia bisa bangkit dari keterpurukan dan dia mau belajar. Itu hal yang positif. Bagus sih teman-teman semuanya. Mereka mau belajar, yang paling penting buat saya mereka mau belajar.
saya mencoba mengarahkan teman-teman senior ya, bukan saya aja, teman-teman mengarahkan semuanya kembali ke mereka. Saya sempat bilang, kalau kita kasih semangat, ayo, kalian yang nggak mau ya nggak akan bisa. Cuma harus ada timbal balik. Iya. Saya nggak ngomong apa-apa, tapi kalian yang mau maju ya kalian bisa. Iya. Setuju. Gitu. Nah terus kemarin tuh saya sempat baca, nggak tahu ini hoax atau enggak ya. Jadi ada kalau nggak salah tuh jadi ada kutipan media yang dari katanya sih dari ucapannya Hano bahwa sempat ada pembicaraan bahwa Rico Simanjuntak ini harus main karena dia bisa bantu kita untuk bisa asis gol dan juga memberikan umpan-umpan yang bagus, dan akhirnya setelah itu dimainkan dan terbukti. Nah, ini juga sebenarnya mau saya tanya, sebenarnya rahasia dari seorang Rico Simanjuntak bisa cocok sama pemain-pemain asing itu apa sih, Bang? Dari beberapa musim terakhir loh. Kayaknya Bang Rico tuh kayaknya gacor banget kalau udah ngumpan gitu tuh. Kutipannya Kudi kalau nggak salah tuh. Oh, ya, Kudela. Kudi, sorry. Kalau saya bocorin di sini rahasianya nanti ketahuan. Oh, iya, Jangan dong, bahaya nih. Ya, tipis-tipis ya, enggak. Yang pasti kalau buat saya sih bukan masalah bagus atau enggak bagus, tapi Rico itu bisa mengangkat tim. Dia juga pemain yang cocok di taktik apa aja. Oh gitu. Menurut saya ya, Yeah. menurut saya pribadi. Jadi dan kelebihannya dia yang menunjang itu. Fisiknya, maksudnya daya tahan tubuhnya, fisiknya. Dia bagus. Dia bisa lari dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah. Itu fisiknya menunjang banget dan dia bisa bermain di mana aja dan dia bisa ngebantu tim. Dia bisa membantu tim. Oke. Tipis-tipis aja nih, Bang. Akhirnya kenapa menurut Abang Kudi bisa membuat statement seperti itu dan akhirnya Rico-nya setelah itu regular lagi? Tipis-tipis aja. Rico ya, mungkin Kudi ya kan ada beberapa uji coba yang memang ternyata melihat Rico mainnya bisa membantu tim ya, jadi mungkin Kudi punya penilaian di situ. Dan ya di pertandingan sebelumnya, liga-liga sebelumnya dia kan punya rekor yang bagus ya, asisnya banyak ngebantu tim, bagaimana cara dia menyerang dan bertahan juga bagus banget menurut saya. Sesuai dengan yang tadi saya bilang, mungkin masalah fisiknya dia yang kuat memang, jadi kan bisa ngebantu menyerang, bisa bantu bertahan. Oke, itu aja tipis-tipis ya. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu kenapanya nonton Persija sama Persi. Nah, itu dia. Ya, tapi kita nggak tahu mainnya siapa ya. Kita belum tahu nih. Oke, lanjut berarti. Sekarang kalau misalnya tadi udah, kayak nanti kita harus ngobrol sama Bang Rico langsung deh. Betul. Nanti kita harus ngobrol sama Bang Rico langsung. Sekarang terkait dengan Bang Andri Tani. Kayaknya kalau ngomong Persija itu tidak luput dari seorang Andri Tani, gitu. Dengan pertahanannya yang baik, tapi selalu ada aja omongan miring. Sudah bermain sebagus apapun, kenapa belum dipanggil timnas? Saya beberapa kali baca kayak gitu. Tapi memang yang saya lihat dari kualitas seorang Bang Andri Tani, dia benar-benar bisa jaga dia punya rumah gitu loh. Nah, gimana nih? Apakah nanti pada saat di Persib akan diperkuat lagi oleh Bang Andri Tani atau seperti apa kemungkinannya? Ya, buat saya mudah-mudahan nanti ketika lawan Persib dia beruntung lagi seperti biasanya. Agak enggak. Ini bercandaan kita selalu bilang dia itu kiper yang beruntung. Kenapa tuh nama, Bang? Kiper yang beruntung ya karena posisinya pas terus. Itu bercandaan kita sih. Ya, bercandaan sama-sama tahu ya. Jadi jangan sampai ada kita di bawah Muhammad Abdurrahman hanya bilang Andri Tani beruntung, ini udah sama-sama tahu gitu. Kan kadang-kadang suka dipotong betul dipotong-potong ya. Ya, betul. Dia tuh emang bener-bener buat saya sangat berpengaruh di tim ya. Dia kapten kita. Dia luar biasa cara memimpinnya di luar dan di lapangan. Buat saya bagus banget, dibuktikan dengan banyak save sama dia. Iya, banyak save. Banyak banget penyelamatan yang dibikin dan
kalau saya lihat itu hasil kerja keras dia di latihan. Memang latihannya pun sekeras itu. Keras itu bukan berarti yang Bukan sih, jungkir, ya. keras itu bukan berarti yang jungkir balik Ya. ya, tapi bagaimana dia mau meningkatkan kualitasnya dia, kemampuannya dia. Karena dia bukan pemain yang ketika ada di zona nyaman ya udah, gue udah aman nih, nggak ada yang bakal gantiin gue, nggak begitu. Dia karakter yang justru ketika dia ada di zona nyaman, gue bahaya nih. Nah, itu. Dia sadar, gue bahaya nih seperti ini, gue harus ngelawan diri gue sendiri. Dan itu saya pikir bagus banget contoh buat pemain-pemain yang lain bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas dia sendiri. Dia tidak berpikir bagaimana nanti dipanggil timnas, yang penting bagaimana dia bekerja aja dulu. Kan kalau misalnya netizen kan patokannya kalau belum dipanggil timnas berarti belum bagus, padahal Belum kan bagus ya. Beda aja. gitu kan. Karena kan ya kita tahu lah pelatih kan punya karakter masing-masing. Nah, itu. Setuju. Untuk masalah kualitas saya tidak meragukan kualitas Chandrita. Sudah tidak diragukan ya? Tidak diragukan. Oke, sekarang Kelas. kalau misalnya ngomong-ngomong nih Bang, Abang nonton pertandingan timnas 2 pertandingan yang lawan Curaçao? Yang kemarin saya nonton. Yang sebelumnya saya belum. Oke. Sebelumnya enggak. Dan jatuhnya dua-duanya menang ya? Dua-duanya menang. Dua-duanya menang dengan angka yang sama ya, enggak? Sorry, 21 sama 32? 32 ya. Oke, 21 dan 32. Nah, sekarang kita agak bergeser ngomong ke timnas nih Bang. Abang, karena Abang juga pernah ada di tim nasional Indonesia, bagaimana secara pandangan Abang terkait dengan timnas saat ini? Tidak dibandingkan dengan yang zaman Abang, tapi lebih kepada yang saat ini gimana dia bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena kan ini timnas gitu. Ya, kalau saya lihat sih dari segi permainan sudah banyak peningkatannya dari yang sebelum-sebelumnya. Secara organisasi mereka bertahan maupun menyerang udah sangat terlihat gitu. Dan pola permainannya ketika menyerang harus seperti apa dan itu sudah kelihatan. Buat saya sih udah untuk di Asia Tenggara aja ya sudah bisa bersaing lah ya, meskipun lawan Thailand, Vietnam itu udah sangat bisa bersaing buat saya. Yang paling penting sih buat saya progresnya cukup kelihatan, Ya, cukup kelihatan, cukup bagus. Karena saya lihat kemarin yang sebelumnya mungkin pressingnya masing-masing sendiri, tapi kita lihat kemarin pressingnya sama-sama. Waktu ketika dia harus mereka turun sama-sama, itu kan udah kelihatan bagaimana udah mulai kebentuk timnya. Progresnya udah cukup bagus sih buat saya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari kita pribadi ya, harapannya jangan sampai ketika nanti sambil berjalan perombakan timnya juga jangan terlalu banyak gitu. Jadi timnya tuh semakin kokoh sih. Betul. Apalagi kan menghadapi Piala Asia kan? Ya. Menghadapi Apalagi ya ada lagi. Poinnya adalah banyak banget pemain muda buat saya. Jadinya Jadi kombinasi yang cukup bagus lah buat saya. Jadi ketika ada yang nurun, yang mudanya bisa naik gitu. Regenerasinya bagus sih, saya lihat bagus lah. Oke, saya punya pertanyaan buat Abang nih. Apa pendapat Abang mengenai permainan seorang Marcelino Ferdinand? Marcelino Ferdinand, ya gelandang yang cukup bagus ya. Punya visi permainan yang bagus. Dengan dia baru selesai di U20, Betul. langsung dipanggil lagi. Pemain ke paling studio. sibuk ya. Paling sibuk kayaknya, paling jarang di Persebaya. Ya betul, pemain paling sibuk ya. Ya mau nggak mau dia harus ikut semuanya karena saya lihat punya kualitas yang baik. Dan dia punya kesempatan itu. Betul. Gitu. Dan mungkin nggak semua pemain sama kayak dia. Dan dia harus ambil itu sih kalau kita melihatnya ya ambil sekalian. Dan kita berharap dia tidak terkena sesuatu yang merugikan untuk dia. Iya. Oke. Nah kalau misalnya nih sekarang saya minta tolong sama Bang Maman untuk membuat 1-2 tim. Untuk membuat 2 tim. Yang pertama, timnya itu terdiri dari pemain-pemain yang sudah tidak main di sepak bola Indonesia, Bang. Ya. Oh ya. Jadi contohnya nih kayak kan kalau ngomong kayak siapa?
yang dari Persib ke PSMS, Bang Haji Pardi. Bang Haji Pardi kan masih main, jadi belum bisa dimasukin ke tim legend. Nah, jadi tim yang pertama itu tim legend, yang kedua adalah tim yang masih aktif di sepak bola Indonesia, tapi nggak boleh dari Persija. Nggak boleh dari Persija? Nggak boleh. Oke? Nggak boleh dari Persija gimana nih? Nggak boleh. Nanti kalau saya boleh dari Persija, Persija semua soalnya. Terus nanti kalau saya bilang boleh dari Persija, yang akan disebutin teman-teman abangnya ntar marah. Iya. Kan? Oke, kita mulai dari tim legend. Tim legend. Tim legend dulu. Tim legend abang mau bikin formasinya formasi berapa bang? Berapa ya? 4, 3, 4-3-3 lah. 4-3-3. Oke, kipernya siapa bang? Kipernya Komang Putra. Komang Putra. Oke, depannya nih center back. Center backnya 2, Bonggo Pribadi sama Eko Purjanto. Sekarang yang kiri, left back. Left backnya Aji Santoso. Aji Santoso. Yang kanannya Ismet Sofyan. Ismet Sofyan Persija. By the way, emang itu udah nggak main sekarang? Udah nggak main, bener. Belum deh. Belum deh. Kok Ismet Sofyan? Oh, berarti di tim yang satu nanti. Iya. Ismet Sofyan di tim yang satu. Bek kanan siapa? Anang Ma'ruf. Oke, jadi sekarang kita menuju ke midfielder. Midfieldernya Bima Sakti tengah nih. Ya. Oke, kiri kanan Firman Utina. Ponari Astama. Sekarang kita ke berarti depannya 3 ya, sayap kanan, sayap kiri sama striker. Pasti tahu. Nggak tahu beneran. Pasti tahu. Nggak tahu beneran. Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, Eli Eboy. Waduh, itu mah timnas ya? Iya. Itu mah udah formasi timnas Iya. gitu ya. Pelatihnya siapa? Pelatihnya Coach dan Rindo. Oke, nama timnya nanti mau dinamain apa tuh? Apaan ya? Ya Indonesia Legend lah. Indonesia Legend ya. Oke, tim tersebut akan melawan tim yang abang bikin satu lagi nih. Yang masih main di liga. Masih liga. Boleh dari asing, boleh dari Indonesia. Yang penting dia main di Indonesia. Persija boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah lu, kok nggak boleh sih? Boleh lah. Nanti bukan gara-gara nggak boleh Persijanya, tapi nanti kalau misalnya kagak disebutin teman abang marah gitu. Yang udah-udah begitu tuh aja. Ya? Formasinya dulu. Sama, formasi 4-3-3. Ya, paling suka 4-3-3. Sama formasi 4-3-3. Apa ya? Kiper siapa ya? Nggak boleh Andri sih, curang nih. Karena kita udah tahu itu pasti dipilih. Kipernya siapa ya? Oh, kiper Persis Solo itu siapa? Yang Riyandi ya? Riyandi. Riyandi. Oke, 2 center back-nya. 2 center back-nya Jamerson sama Fahrudin. Oh, tinggi gede ya. Iya. Sekarang di Persis sama di Madura. Oke, betul. Lanjut. Bek kanan Ismet dong. Ya, jadi ya. Jadi dong. Jadi kan dia udah di luar ya. Oke. Dia di luar Persija. Berarti ini udah ada bocoran nih sebenarnya Bang Ismet belum pensiun ya. Hah? Emang belum pensiun. Sekarang kan dia lagi ngambil lisensi. Oh iya benar. Dia lagi lisensi. Siap. Dia kan beritanya nggak pensiun di Persija. Kan dia yang nulis statement sendiri. Oke, berarti emang belum pensiun. Lanjut. Tenang Bang, tenang. Bek kirinya emang bek kiri siapa ya? Kasih Witan, Arhan. Oh, Ricky Fajrin. Ricky Fajrin. Oke, kanan Bang Haji Ismet, kirinya Ricky Fajrin. Midfieldernya siapa ya?
Oh, Rohit Chan. Rohit Chan. Oke. Tahu aja udah nggak di Persija. Rohit Chan. Lanjut kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan mana nih? Oh, di ini depannya ya. Masih 8-10. 8-10-nya. 8-10 siapa ya? Renan Silva. Renan Silva ya? Renan Silva sama kok gue kepikiran pemain sih? Iya. Renan Silva sama dari ini nih apa Persikabo Dibal ya? Bruno Dibal. Ya. Ya, yang tadinya di Persiraja sekarang di Persikabo ya, Bruno Dibal. Ya, itu dia. Terus depannya Boas Solosa. Boas Hano Kremcik Nggak boleh. nggak boleh. Taufik Hidayat Nggak boleh. nggak boleh juga. Nggak boleh semua sih. Kan Persija. Siapa ya? David da Silva. Satu lagi ya berarti ya. Satu lagi Sayap. Siapa ya? Oh, Marukawa. Taisei Marukawa. Oke, karena dari tadi ngebet pelatihnya dulu. Pelatihnya Thomas Dolah. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Sampai pelatihnya nggak boleh. Nggak boleh. Pelatihnya Luis Milla. Nama skuadnya? Nama skuadnya siapa ya? Campuran FC. Campur. Campur kali. Saya mau merealisasikan kayak keinginan Bang Maman, ya udah kita bikin satu tim Persija yang menurut Abang dream team untuk, ya ibaratnya ini dream team untuk melawan lawan terberat siapapun itu. Persija ya. Sekarang Persija doang nih. Kayak formasi masih 4-3-3 berarti. Asingnya bebas. Mau asing semua nggak apa-apa. Mau asing semua boleh, mau yang udah nggak main tapi pernah main di Persija juga boleh. Oh gitu. Iya, jadi ini disclaimer yang pemain yang lagi aktif jangan baper lah ya. Nah. Karena kita nyatuin semua pemain yang pernah main di Persija. Oke? Siap. Oke. Formasi Sama 4-3-3. 4-3-3. Kipernya 4-3-3 oke 4-3. Kiper Andri Tani. Oke, center back. Center back-nya Jamerson sama siapa yang tak jangkung? Paceco. William Paceco. Oh. Di kanannya pasti Bang Haji Ismet. Bek kirinya Rezaldi Hehanusa. Gelandang nomor 6-nya nomor 6 siapa ya? Rohit Chan. 8-10-nya Ramdhani sama Luciano Leandro. Ya, oke. Bisa ya? Bisa. 3 depan sekarang. 3 depan. 9-nya Bambang Pamungkas. 9-nya Bambang Pamungkas. 7 sama 11-nya siapa yang bagus-bagus sayapnya? Oh, Rico Simanjuntak. Rico sama harusnya formasinya 4-4-2 ya. Oke, kita ulang aja nih. Berarti Rico sama Simic. Iya. Oke. Jadi Dah. formasinya 4-4-2 ya. Baik, kita refresh dari awal lagi Iya. ya. Oke, kipernya Andri Tani. Kiper Andri Tani. Oke, center back berarti semuanya sama ya, Sama. ya? Jamerson, Paceco, kanan di Pak Haji Ismet, yang kirinya Rezaldi Hehanusa, midfieldernya Rohit sama Renan ya tadi ya? Rohit sama Rena. Iya, Rohit sama... Leandro Luciano. Oke, itu Rohit sama Luciano. Rico sama Ramdhani. Iko sama Kang Dani. Oke, yang depannya berarti Simic dan BP. Betul. Oke. Simic. Pelatihnya Teko.
Oh, Coach Teko. Wih, ya, mantap. Teko. Ya, kenangan mantan. Kopi ya, kopi. Ya, ntar gue salah lagi. Namanya berarti Persija All Star. Persija All Star. Persija All Star. Oke, nah sekarang itu aja obrolan kita siang hari ini yang seru ya. Harapannya semoga Bang Maman sehat selalu. Amin. Dan semoga kembali merumput kembali. Amin. Makasih. Sehat. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ketemu lagi di bibit selanjutnya bersama